Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga SMRA, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam ASRI, dan ketujuh Piwon. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang hari ini ditutup di harga 151 sama harga penutupannya pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BES ya biasa aja ya. Walaupun terlihat ada JP Morgan yang akumulasi. Tapi tipis ya, nggak beda jauh dengan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BES cukup bagus karena BES membuat candle doji di area support. Dan supportnya ini dari Februari belum pernah dijebol. Jadi bisa dikatakan 149 ini support kuat dan perlu hati-hati kalau itu dijebol arah selanjutnya. Ya kalau dilihat BES kemungkinan akan ke area 130 ya. Nih saya pasang target di 130. Kalau dijebol 150. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu yang mau coba ya boleh-boleh aja, karena namanya trading itu kan biasanya buy on support atau enggak buy on breakout. Nah sekarang BES di area support ya, itu bisa berarti kalau mau spekulasi buy. Tapi ini disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali. Yang penting sabar karena BES ini bisa bergerak di area range sempit ya. Nih supportnya, dan ya kalau mau cari sekitar 3% ya mungkin dapat di BES ini dalam satu minggu. Tapi kalau cari yang lebih tinggi ya cukup berat. Tapi bisa aja kalau marketnya mendukung ya. Karena terdekat kalau BES ini besok rebound arahnya ke 160. Itu paling tinggi menurut saya. Jadi seperti itu untuk BES. Kalaupun mau cut loss-nya ya cut loss saja. Kalau turun dari 150 ya bisa di 146, di 145 ya, disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Siapnya cut loss di berapa persen dari harga support. Misalnya di 2% atau 3% ya disesuaikan. Jadi seperti itu untuk BES. Indikator MACD mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, tapi ya bisa dikatakan masih melandai. Butuh konfirmasi. Dan juga kalau mau lebih aman, BES ini kalau sudah di atas 170 itu bagus untuk BES. Dan selama di bawah 170 ya masih bergerak sideways. Supportnya 149, resistennya 168. Dan kemungkinan juga cukup berat karena ini terlihat dari 9 April BES tidak pernah lebih naik dari 158, mentok-mentok 159 terus dia turun lagi. Ya kemungkinan juga akan membuat BES di area ini nih ya, supportnya 149, resistennya 159. Jadi seperti itu untuk pergerakan BES. Jadi ya bisalah kalau satu minggu BES sampai 159. Jadi masih bisa bagus lah potensi profitnya di 5%. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu untuk BES. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang hari ini ditutup di harga 153, terkoreksi tipis 0,64%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya APLN di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN juga di area support ya. Tapi beberapa kali APLN ini mencoba breakout 156, bisa dikatakan resisten minor APLN ada di 156 yang terbentuk dari 13 April nih. Pernah sekali juga breakout tapi kemudian dibawa turun. Jadi ya bisa dikatakan kalau mau amannya APLN ini kalau sudah di atas 160, kalau bisa tutup di atas 160 ini APLN cukup bagus ya, kemungkinan akan bergerak di area support 160 ini jadi support dan resistennya di 170. Untuk sekarang apakah bisa spekulasi buy APLN? Ya kalau dilihat APLN memang sudah di area support, cuman harus sabar karena ini Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu yang beli dari minggu lalu ini sahamnya nggak kemana-mana selama seminggu sampai hari ini. Ini kalau dilihat dari bawah ke atas cuman 2,48%. Itu pun kalau Bapak Ibu beli di bawah. Kalau enggak ya paling-paling 2,3%. Ya
dapatlah kalau mau cari 1,5% dalam 1 minggu di APLN. Ya kalau tertarik ya boleh-boleh aja kalau mau beli saham APLN. Jadi seperti itu APLN. Untuk lebih bagus kalau APLN ini bisa confirm breakout resisten terdekatnya di 160. Jadi selama di bawah 160 ya akan tektokan di area ini aja. Dan bahkan kalau sampai jebol 152 ya APLN akan menguji terdekatnya di 146 EMA 200. Kalau dilihat dari indikator MACD memang sudah membentuk sinyal bagus, sudah golden cross, bercat di atas nol terbentuk. Cuman ya volumenya masih belum bisa stabil ya, naik turunnya juga kurang bagus menurut saya. Jadi seperti itu. Untuk APLN ya tunggu minggu ini ya. Semoga 3 hari ke depan APLN bisa ke atas 160. Seperti itu untuk APLN. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada SMRA yang hari ini ditutup di harga 945, terkoreksi 1%. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA sudah membuat higher low baru dan ya kuncinya memang ini 920, yang penting jangan dijebol dan bisa membentuk pola nantinya ascending triangle, bisa seperti ini ya. Dia turun tapi nggak jebol support, terus dia ke atas, coba turun lagi. Yang penting SMRA nggak jebol support ya, bisa seperti ini skenario nya, baru jebret ke atas, bisa seperti itu untuk SMRA ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang untuk SMRA? Kalau dilihat hari ini SMRA juga mantul dari moving average 60 ya, di 935 terus mantul. Jadi kalaupun mau spekulasi buy ya cut loss saja kalau turun dari 920 ya. Cut loss-nya itu disesuaikan aja ya dengan profil resiko masing-masing, siap berapa persen dari harga support. Cut loss-nya misalnya ya di 890 atau 880 ya disesuaikan aja. Dan target profit terdekat tetap 1000 untuk SMRA ya. Nah, risk reward-nya masuk. Kalau Bapak Ibu cut loss-nya di 900 atau 890, TP-nya di 1000, ya masuk risk reward-nya 1:1. Ya cukup ideal lah kalau di kondisi seperti ini, indeks lagi sideways, 1:1 itu sudah cukup ideal menurut saya ya. Itu menurut saya, tapi bisa aja menurut yang lain itu nggak ideal, harus tetap 1:2 minimal. Ya ada juga yang seperti itu ya. Tapi ya seperti saya bilang disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu. Untuk SMRA, indikator MACD sudah membentuk dead cross. Volume saat koreksi kecil. Jadi ya kemungkinan akan ada pantulan di area support ini. 1-2 hari ke depan ya semoga ada pantulan, yang penting nggak jebol 920. Seperti itu untuk SMRA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BSDE yang hari ini ditutup naik tipis 0,42% ke harga 1195. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang BSDE masih didistribusi, tapi yang nampung cukup besar juga si SKI dan LG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE cukup menarik ya, karena ini terlihat BSDE membuat lower high baru ya, makin ke atas makin menyempit, dan ini bisa pola dibilang ascending triangle ya. Besok kalau candlenya hijau dan bisa tutup di atas 1200, potensi bagus untuk BSDE akan mengarah ke resisten sideways-nya di 1280 ya. Dan hari ini BSDE juga membentuk candle doji ya, peluangnya besok bisa rebound. Kalau saya lihat ya minimal harus bisa tutup di atas 1220. Tapi tetap namanya trading, namanya analisa bisa salah. Kalau skenario-nya malah BSDE besok koreksi, ya siap-siap di bawah BSDE terdekat 1160 dan kemungkinan bisa kembali ke support kuatnya yang terbentuk dari Januari 2021 di 1120. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan besok bisa rebound untuk BSDE. Terlihat juga indikator MACD sudah membentuk
golden cross, garis biru sudah di atas perbatasan garis 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan terlihat volume hari ini kecil. Jadi ya harusnya besok bisa lanjut naik dan semoga bisa tutup di atas 1220 untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada CTRA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 1135. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat CTRA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya bisa dikatakan CTRA di area support minor yang terbentuk ini dari 27 April ya. Gak pernah jebol nih. Tapi hari ini memang CTRA jebol atau breakdown dari EMA 60. Dynamic supportnya di 1140. Ya tipis saja ya. Jadi besok kalau mau lanjut ke atas, CTRA harus membuat candle hijau. Besok minimal mau lebih bagus ya tutupnya di 1160 untuk CTRA. Karena kalau dilihat hari ini juga volumenya mengecil saat koreksi, saat 2 hari sebelumnya volume lumayan besar ya. Tapi memang kalau mau lebih bagus, CTRA bisa tutup di atas 1160 untuk besok. Biar potensinya bisa lanjut naik, terdekat ke 1200 dan bisa ke 1250 ke resistance sideway yang terbentuk dari 2 Maret 2021. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung, harga pertengahan, cut loss-nya cukup dalam di 1060. Kalau saya, ya kalau Bapak Ibu ya sesuaikan aja. Dan target profit ya masih ideal, cuman ya terdekatnya aja karena ya sudah beberapa kali di 1200 ini. Namun gagal terus breakout untuk CTRA. Jadi seperti ini trading plan-nya. Ya, seperti itu aja untuk CTRA. Semoga besok bisa tutup minimal di atas 1160. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada ASRI yang hari ini ditutup naik tipis 1,57% ke harga 193. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASRI sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI sudah di area support dynamic EMA 200. Kemarin ASRI coba menguji EMA 200, namun kemudian saat menyentuh langsung dibawa naik dan hari ini rebound. Kalau dilihat volume meningkat dan hari ini bisa dikatakan ya apakah ini candle bullish engulfing, tapi untuk konfirmasinya memang harus naik ke 200, itu lebih aman untuk ASRI. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau juga masih bisa spekulasi buy ya. Cut loss saja kalau jebol EMA 200 ya bisa cut loss di 184 atau 183. Dan target profitnya yang dekat nih ya, karena dekat resisten. Resistennya ada di 200. Nah, ini risk rewardnya nggak masuk. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini, boleh-boleh aja. Karena ya bisa aja besok dia rebound dulu, nggak turun ya. Tapi kuncinya memang 200. Kalau kembali ke atas atau confirm breakout 200 cukup aman. Untuk ASRI akan bergerak sideway lagi di range sideway-nya yang terdahulu, supportnya 200 dan resistennya 225. Jadi ya masih coba berjuang lah untuk ASRI kembali ke atas 200. Jadi seperti itu untuk ASRI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada P1 yang hari ini terkoreksi cukup dalam ya. Dari ketujuh sektor properti yang saya analisa, P1 yang paling dalam terkoreksinya 2,8% ke harga 520. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, P1 memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, P1 hari ini turun dengan membuat candle yang bodinya panjang seperti ini. Memang karakternya seperti itu ya. Biasanya kadang ada rebound. Setelah dia membuat candle panjang ke bawah, dia rebound. Historinya ya bisa aja karena terlihat ya. Ini support dulu yang saya buat karena sebelumnya P1 saat menyentuh 520 membuat candle rejection terus. Ini coba breakout dia juga gagal terus. Jadi ya ini support minor, bisa aja besok P1 rebound ke atas dan menguji kembali 540. Kalau ditarik upside-nya
ya lumayan di 3,8%. Kalau tertarik ya boleh aja, tapi tetap ada resikonya. Kalau besok P1 melanjutkan penurunan ya siap-siap bisa dibawa sampai 500. Kalau dari harga sekarang ya cut lossnya sekitar 5% ya. Kalau Bapak Ibu mau boleh aja ya, risk rewardnya masuk nih. Enggak lah, lebih tinggi risknya, tapi ya nggak masalah juga kalau Bapak Ibu tertarik yang tipe-tipe risk taker, karena kemungkinan kalaupun P1 turun ya akan dijaga oleh supportnya ini di 490. Jadi seperti itu untuk P1 ya. Seperti itu aja untuk P1. Semoga besok bisa rebound, dan bagusnya lagi besok kalau bisa tutup di atas 550. Jadi kalau harus naik ke 550 harus naik 6% ya, bisa lah kalau mau P1. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga akan diulas setiap malam. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, dan free konsultasi portofolio dan juga free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.